UKT yang batal naik. Padahal pihak kampus sama pinjol udah kadung kegirangan. Memang ya, beberapa hari yang lalu, Mendikbud Mas Nadiem Makarim ini kan kemudian memberikan statement, memberikan pengumuman bahwa UKT ini batal naik. Nggak jadi naik setelah koordinasi dengan pihak universitas dan mengakomodir seluruh keluhan dari calon mahasiswa. Katanya begitu. Padahal faktanya kan kemarin setelah dipanggil oleh Presiden Jokowi, kemudian entah apa yang mereka bicarakan, pada akhirnya UKT-nya ini batal naik. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari UKT yang batal naik. Padahal pihak kampus sama pinjol udah kadung kegirangan. Memang ya, beberapa hari yang lalu, Mendikbud Mas Nadiem Makarim ini kan kemudian memberikan statement, memberikan pengumuman bahwa UKT ini batal naik. Nggak jadi naik setelah koordinasi dengan pihak universitas dan mengakomodir seluruh keluhan dari calon mahasiswa. Katanya begitu. Padahal faktanya kan kemarin setelah dipanggil oleh Presiden Jokowi, kemudian entah apa yang mereka bicarakan, pada akhirnya UKT-nya ini batal naik. Tapi setelah Nadiem Makarim mengatakan bahwa UKT ini batal naik, Presiden Jokowi kemudian mengatakan kemungkinan naiknya tahun depan. Jadi intinya bukan batal, tapi ditunda. Nah inilah pandai-pandainya pemerintah kita untuk mengolah kata-kata. Jadi mirip Anies ya. Jadi bukan batal sebetulnya, tapi ditunda. Ada kemungkinan naik tahun depan. Harus dikaji lagi, kemudian harus ada bagaimana diskusi lagi dengan pihak universitas, kemudian dengan pihak calon mahasiswa itu yang terjadi. Nah, sekarang yang membuat kita menjadi bertanya-tanya, lalu kenapa kebijakan ini yang sudah menimbulkan polemik, menimbulkan kericuhan di tengah-tengah masyarakat baru dibatalkan sekarang setelah menjadi viral, setelah kemudian banyak sekali yang protes, banyak mahasiswa yang demo. Nah, sebelum kita bahas ini, alangkah baiknya kita samakan persepsi kita dulu. Kita kan sering ngomong masalah UKT, UKT, dan UKT. Mungkin ada beberapa dari kita yang nggak paham UKT itu apa. Nah, supaya ini tidak terjadi kesalahpahaman, mari kita samakan persepsi kita dulu. UKT itu adalah uang kuliah tunggal yang harus dibayarkan seorang mahasiswa per semesternya. Nah, besaran uang ini kan kemudian disesuaikan dengan penghasilan dari orang tua calon mahasiswa itu. Nah, kemudian sekarang kenapa kok UKT ini bisa naik menjadi gila-gilaan? Ada yang sampai 300%, bahkan ada yang sampai 500%. Jadi dulu UKT ini besarannya ya sekitaran antara 2,5 sampai 3 juta. Sekarang bisa sampai 20-24 juta. Bayangkan, kenaikannya bisa sebesar itu. Kenapa sih ini kok bisa terjadi? Jadi, sekarang ini universitas negeri, perguruan tinggi negeri ini kan kemudian mereka berlomba-lomba untuk menjadi universitas berbadan hukum. Apa yang bisa mereka dapatkan kalau misalkan mereka bisa menjadi universitas yang berbadan hukum? Mereka diberikan wewenang untuk mengelola keuangan mereka sendiri. Nah, itulah yang kemudian mereka berlomba-lomba ingin menjadi universitas yang berbadan hukum. Dengan cara supaya mereka bisa mengelola uangnya sendiri. Tapi konsekuensinya mereka akan dikurangi bantuan dari pemerintah. Subsidi yang diberikan, biaya pendidikan dari pemerintah ini akan dikurangi. Nah, itulah kenapa mereka kemudian berlomba-lomba untuk meraup sebanyak-banyaknya uang dari calon mahasiswa baru. Kemudian juga dari mahasiswa yang beberapa yang lama. Tapi kan kemarin Mas Nadiem Makarim mengatakan bahwa untuk mahasiswa yang lama ini kan tidak terdampak dengan kenaikan UKT. Kenaikan UKT ini berdampak kepada calon mahasiswa baru yang akan mendaftar tahun ini. Nah, kemudian Mas Nadiem juga mengatakan bahwa kalau sudah ada calon mahasiswa yang menyetorkan uangnya untuk membayar UKT yang nilainya sudah naik, pihak kampus diharapkan untuk mengembalikan. Nah, itulah yang sekarang membuat para kampus-kampus ini juga meriang.
Mereka kan kemarin sudah kegirangan, wah kita dapat cuan banyak nih. Nah, kemarin kan ketika pendaftaran mahasiswa baru, mereka kan ini kan mendapatkan uang miliaran dari calon maba ini. Nah, sekarang tiba-tiba disuruh mengembalikan oleh Menteri Pendidikan. Bayangkan, mereka sudah kegirangan, sudah kemudian mendapatkan dengan bayangan, oh saya bisa mendapatkan cuan sekian dengan dana yang bisa kami kelola sendiri. Pada akhirnya harus dikembalikan kepada mahasiswa dengan kebijakan bahwa UKT ini batal naik. Karena akhirnya mereka gigit jari sekarang. Nah, itulah yang kemudian membuat beberapa universitas sekarang juga tampaknya mereka agak sedikit protes kepada Mendikbud. Itulah yang kemudian membuat Mas Nadiem mengatakan bahwa ini sudah berdasarkan kajian, kemudian sudah berdasarkan diskusi dari pihak universitas, lalu kemudian juga berdasarkan menampung aspirasi dari masyarakat dan calon mahasiswa baru, itulah yang kemudian membuat ini dibatalkan. Tapi kalau bagi saya sebetulnya nggak itu. Bukan itu. Semua ini harus viral dulu. Di Indonesia ini apapun harus viral. Kalau nggak viral semuanya nggak bakal selesai. Misalkan pun ini kemarin nggak sampai ada demo, kalau nggak sampai ada protes, gelombang protes yang begitu luar biasa, ini kan nggak mungkin juga akan dinaikkan. Buktinya apa? Sekarang ini katanya dibatalkan, tapi di sisi lain Presiden Jokowi mengatakan akan dinaikkan tahun depan. Harus dikaji dulu, tidak boleh tiba-tiba, tidak boleh mendadak, harus pelan-pelan kan seperti itu. Tapi pada intinya nanti juga naik-naik juga. Nah, itulah yang kemudian membuat pihak kampus, pihak universitas sekarang merasa gigit jari padahal sudah terlanjur girang. Lalu pihak yang kedua yang juga sudah terlanjur girang adalah pihak pinjol, pinjaman online. Kan pemerintah menyarankan kepada mahasiswa, kalau misalkan biaya kuliah tinggi, bukannya mereka yang memberikan beasiswa, bukan mereka yang memberikan subsidi, mereka menyarankan untuk meminjam uang dipinjol melalui student loan. Bayangkan coba, pemerintah kita mengajarkan hutang kepada calon mahasiswa baru. Bayangkan loh, student loan, pinjaman kepada siswa. Nah ini kan yang diuntungkan siapa? Pinjol. Mereka bisa mengenakan kemudian bunga yang nggak karu-karuan, ugal-ugalan. Meskipun dalam pengawasan OJK ya. Tapi kan ini juga sangat membebani masyarakat. Jangan pernah kita beranggapan, jangan pernah kita berharap bahwa negara kita bisa seperti negara-negara yang ada di luar negeri. Katakanlah di Jerman misalkan. Biaya kuliah ini gratis. Gratis, tidak ada biaya sedikit pun. Bahkan kalau kita melihat beberapa mahasiswa kita yang sekarang kuliah di luar negeri, mereka lebih memilih di negara-negara yang katakanlah tidak terlalu terkenal kampusnya, tapi pendidikannya lebih baik atau mungkin setara di negara kita, tapi biayanya lebih murah. Seperti di Turki misalkan, di India. Mahasiswa kita yang kuliah di sana itu banyak. Dan biayanya jauh lebih murah daripada kuliah di sini. Kalau di India apalagi, biaya makan juga tidak terlalu mahal. Di Turki juga beberapa pengakuan dari beberapa orang itu mengatakan bahwa katakanlah beda tipis lah dengan di sini. Apalagi ketika di sana mereka bisa nyambi kerja. Tidak terlalu memberlakukan peraturan yang ketat seperti di Singapura misalkan atau di Korea atau di Jepang bahwa mahasiswa ini tidak boleh bekerja. Kalau di India, di Turki mereka bisa nyambi kerja asalkan bukan di sektor formal ya. Di sektor informal menjadi guide misalkan. Itu yang membuat mahasiswa kita banyak kuliah di sana. Nah, sementara di kita biaya kuliah ini sangat amat tinggi, mencekik orang-orang di level menengah ke bawah. Kemudian bukannya pemerintah kita memberikan fasilitas kemurahan, kemudian memberikan beasiswa, disubsidi, bukan. Tapi justru disarankan untuk berhutang melalui pinjaman online, student loan. Bayangkan, sudah masyarakat kita ini tercekik, lalu kemudian dibebani lagi dengan hutang untuk biaya pendidikan. Banyak sekali yang bermunculan kemudian spekulasi, loh nggak apa-apa di sini ini buat para pembela UKT yang tinggi ini ya. Nggak apa-apa kita di sini biayanya tinggi. Di Amerika juga kok mahal kok loh, tapi beda. Masyarakat di sana tingkat kesejahteraannya jauh lebih tinggi daripada kita. Makanya biayanya juga tinggi. Sementara lulusannya itu juga ada jaminan nanti misalkan dia sudah akan mendapatkan pekerjaan. Atau sekarang misalkan ini salah satu contoh ya. Saya adalah penikmat basket NBA ya di Amerika. Para calon pemain NBA ini direkrut dari
kampus-kampus ternama dari universitas seluruh yang ada di Amerika Serikat. Kalau mereka ini meskipun seberbakat apapun, kalau tidak melalui jalur universitas, mereka tidak akan bisa masuk ke jalur NBA. Coba bayangkan. Ini tujuannya supaya apa? Supaya meskipun kalian menjadi atlet, meskipun kalian akan menjadi olahraga profesional, seorang olahragawan profesional, kalian juga harus melalui pendidikan yang tinggi, perguruan tinggi. Beda dengan kita. Anak-anak yang masih usia 17, 18 tahun yang belum mengenyam pendidikan di universitas, mereka masih SMA katakanlah, kemudian mereka punya bakat luar biasa, ditarik oleh klub. Kemudian usia emas berapa tahun sih? Paling kalau misalkan dia di usia 17, nanti sampai 10 tahun ke depan di usia 27. Tapi kemudian dia mengejar karir, pendidikannya terbengkalai, cuman tamatan SMA. Setelah nanti dia usia 27 tahun, kemudian di usia 30 tahun dia pensiun, lalu apa yang akan terjadi? Kebanyakan mereka akhirnya ditarik jadi PNS. Seperti itu. Tidak ada progres yang seperti di luar negeri, di Amerika Serikat seperti yang saya contohkan tadi, seperti pemain basket, pemain NBA. Itu lulusan di sana kemudian sudah ada jaminan bahwa mereka akan menjadi orang yang benar-benar bisa memanfaatkan ilmu yang mereka dapatkan di universitas. Sementara kita, mahalnya saja yang dapat, kemudian diajari berhutang, kemudian ketika nanti lulus, belum tahu, belum pasti akan mendapatkan pekerjaan di mana, atau bahkan jangankan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk ditempatkan di mana saja dia belum tahu. Bahwa bahkan sekarang kalau kita melihat, hari ini mahasiswa kita kemudian berpesta pora ketika mereka wisuda, besoknya mereka ngelamun. Saya ngapain ya? Saya kerja di mana ya? Itulah kenyataan yang terjadi sekarang. Itu yang kenyataan yang terjadi di negara kita. Belum lagi ketika mereka nanti lulus, kemudian hutangnya di pinjaman online belum lunas. Bayangkan coba. Makanya kita sangat berharap daripada uang ratusan triliun untuk diberikan makan gratis kepada siswa-siswi yang sebetulnya mereka tidak semuanya berhak mendapatkan itu. Kemudian bingung dananya dari mana, sekarang juga bingung susu mau diganti telur, lalu kemudian makan siang diganti sarapan. Mending biaya seperti itu dialokasikan untuk biaya mahasiswa, untuk perguruan tinggi. Tapi susah juga. Mendikbudnya bilang pendidikan tinggi, perguruan tinggi itu kan tersier. Jadi tidak wajib. Ya memang susah. Makanya pola pikir itu yang harus dirubah, bahwa pendidikan tinggi itu adalah kebutuhan pokok bagi kita semua. Makanya kemarin Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu menawarkan pendidikan gratis, satu keluarga miskin, satu sarjana. Fungsinya ya untuk ini. Nah sekarang kalau seperti ini, bagaimana lagi? Ya kita cuma bisa berharap pemerintah kita ke depan, apalagi kemudian kemarin Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih, sudah mengatakan akan menggratiskan kuliah, semoga. Tapi ya kita nggak bisa berharap sepenuhnya ya, semoga itu bisa terjadi. Nah, tapi kalau kita melihat yang sekarang, kondisi yang sekarang ini kan memang kacau, benar-benar kacau. UKT ini kemudian batal dinaikkan meskipun katanya ditunda. Nah, kemudian di tahun depannya ada kenaikan lagi, apakah akan terjadi lagi di saat nanti Presiden Jokowi sudah tidak menjadi presiden, di tahun depan akan dinaikkan lagi, ya kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas, daripada kita pusing-pusing mikirin pemerintah kita yang plin-plan, mendingan kita ngopi sama-sama. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Pendidikan tinggi adalah kunci.